Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang permisa. Jadi, hari ini saya berada di Universitas Negeri Medan. Saya ingin mewawancarai beberapa mahasiswa dan mahasiswi di universitas ini. Saya ingin tahu bagaimana sih pengetahuan mereka mengenai tokoh Andra Matin. Ayo kita cari mahasiswanya. Ayo ikuti saya. Kita cari kemana ya? Di belakang atau ke sana? Sepertinya di sana banyak mahasiswa. Coba kita cek ya, ada nggak mereka di sana? Ayo. Nah, sini. Lihat tuh, banyak sekali mahasiswa di gedung itu. Ayo kita tanyain orang itu. Kita mau nanya sama yang siapa? Sama yang mana nih? Yang itu? Atau yang itu? Yang itu aja ya. Permisi kak, permisi bang. Boleh tanya-tanya sedikit nggak? Kira-kira ini lagi ngapain ya? Kami lagi menggambar, Kak. Menggambar? Oh, dari prodi apa ini? Arsitektur. Oh, mantap. Mumpung nih dari jurusan arsitektur nih, saya pas sekali mau nanya. Kakak dan abang ini tahu nggak siapa itu tokoh Andra Matin? Abang tahu? Gak tahu siapa itu. Kakak? Enggak. Kakak? Enggak. Pas kali nih kalau kakak dan abang semua nggak tahu. Hari ini saya akan jelasin siapa itu tokoh Andra Matin. Mau nggak? Oke, baik. Ayo kita jelaskan. Andra Matin adalah seorang arsitek terkemuka asal Indonesia. Lahir pada 23 Desember 1975. Ia menyelesaikan pendidikan arsitektur di University Kristen Satya Wacana Salatiga dan kemudian melanjutkan studi di University of Sydney, Australia. Setelah kembali ke Indonesia, Andra mendirikan firma arsitektur, yaitu Matin Arsitek pada tahun 2002. Karya-karyanya dikenal karena integrasi antara desain modern dengan konteks lokal, serta pendekatan berkelanjutan dalam arsitektur. Proyek-proyeknya mencakup berbagai tipe bangunan mulai dari rumah tinggal, ruang publik, hingga bangunan komersial. Andra aktif berpartisipasi dalam berbagai seminar dan workshop, kontribusi dalam diskusi tentang arsitektur dan desain. Ia juga terlibat dalam pendidikan arsitektur, mengajar di beberapa institut. Kak, sini dulu kak, jelasin penghargaan Andra Matin. Oke guys, jadi Andra Matin memiliki beberapa penghargaan di bidang arsitektur tingkat nasional maupun internasional. Nah, salah satu penghargaannya itu adalah Aga Khan Award for Arsitektur 2022, kemudian ada World Architecture Festival Award Best of the Best di tahun 2017, kemudian ada Arsitektur A+ Award Grand Jury Prize pada tahun 2019. Nah, kemudian ada WAV Asia Pacific Award Best Residential Project di tahun 2017, kemudian ada Indonesia Architecture Award Best Overall Project di tahun 2016. Nah, kemudian ada Asia Pacific Property Award Best Presidential Development pada tahun 2015. Kemudian ada IIDA Design Excellence Award Best International Project 2014. Nah, jadi teman-teman udah tahu gitu kan penghargaan apa aja yang didapati oleh Andra Matin. Andra Matin dikenal karena pendekatan mereka yang bersih dan modern terhadap arsitektur. Karya-karya Andra Matin telah menjadi refleksi konstan dari pandangan kontemporer terhadap nilai-nilai tradisional yang didasarkan pada konteksnya dan kepekaannya terhadap lingkungan. Selain proyek arsitekturnya, Andra Matin juga merupakan salah satu pendiri arsitek muda Indonesia atau AMI dan telah menjadi bagian dari kemajuan arsitektur Indonesia. Ia juga telah menerbitkan buku-buku di bawah publikasi yang membuka diskusi tentang arsitektur bersama dengan menjadi dosen tetap di universitas, seminar, dan acara arsitektur baik di Indonesia maupun di acara-acara internasional. Instalasi terbarunya berjudul Elevation telah diberikan penghargaan Special Mention
di Venice Biennale ke-16 untuk nuansa tradisional dan pandangan kontemporernya. Terinspirasi oleh kecintaannya yang besar terhadap perjalanan, Andra Matin terus mencari lebih banyak pengetahuan dan pengalaman untuk lebih merayakan arsitektur Indonesia. Potato Hits Beach Bali Club merupakan sebuah karya Andra Matin yang tidak hanya terkenal di dalam negeri saja, melainkan sampai ke luar negeri. Terletak di pesisir pantai Petitenget, Potato Hits Beach Bali Club terbuat dari 6.600 jendela antik. Awalnya konsep Potato Hits tidak seperti yang terlihat sekarang. Klien Andra Matin menyarankan memakai railing bekas, namun karena terasa kurang pas, Andra pun menggali ide hingga akhirnya jendela kripiak bekas yang unik digunakan sebagai dinding utama di bagian depan. Bangunan ini didesain dengan open plan untuk memberikan kesan tersendiri terhadap pemandangan di sekitarnya, serta memanfaatkan pencahayaan alami. Untuk karyanya yang kedua, yaitu ada GBK Aquatic Center. Kementerian PUPR mengharapkan GBK Aquatic Center dapat menjadi bangunan segar budaya. Oleh karenanya, proses merenovasi dilakukan Andra Matin sebagai bagian dari IAI atau Ikatan Arsitek Indonesia. Kemudian mendesain GBK Aquatic Center dengan atap berbentuk gelombang panjang agar mampu menjaga air tetap pada standar suhu yang telah ditentukan. Terus selanjutnya ada Bandara Blimbing Airport. Bandara ini terletak di Kabupaten Banyumas, berdiri di atas lahan seluas 9.386 mm yang dirancang oleh Matin dengan desain yang tepat. Desain bandara ini adalah untuk mewujudkan desain pasif yang sangat efisien. Andra Matin menyediakan kontrol suhu pasif di area pintu masuk, atap, dan lanskap dengan ventilasi dan peneduh matahari. Kemudian atapnya dipadukan dengan atap hijau berpinggul yang memungkinkan masuknya sinar matahari langsung. Dan selanjutnya ada Binus School yang terletak di Bekasi. Dan selanjutnya juga ada kantor Dialogo yang terletak di Jalan Kemang. Dan selanjutnya juga ada Conrad Koppel yang terdiri di Bali. Nah, sekarang kakak dan abang ini udah tahu kan siapa itu tokoh Andra Matin? Jadi dari penjelasan saya ini, menurut kakak dan abang ini, gimana sih itu tokoh Andra Matin? Wah, ternyata beliau orang yang hebat ya. Abang? Ternyata arsitek Andra Matin itu memiliki banyak karya ya. Iya benar. Andra Matin itu orangnya yang multi talent banget gitu. Ternyata Andra Matin orang yang berpengaruh itu untuk Indonesia ya. Ya, jadi itulah bagaimana tokoh Andra Matin. Jelaskan apa yang saya jelaskan? Makasih ya Kak udah memperkenalkan tokoh Andra Matin ke kami. Sama-sama. Ini juga untuk pengetahuan bagi kalian semua yang jurusan arsitektur, kan? Nah, jadi sekianlah siaran dari kami. Jika ada kata-kata yang salah, saya sebagai reporter mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.